생각을 그렇게 했어요? 그때 병원에 문병 오셨었잖아요. 이상하게 그때 생각이 자주 나요. 강씨 생각을 하루 종일 합니다. 그럼 왜 그랬는데? 나를 왜 버리는 거냐고! Perselingkuhan seringkali terjadi dalam suatu hubungan. Entah itu berasal dari iseng karena rasa bosan, adanya masalah dengan pasangan, bahkan ada pula yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, berikut ini Mimin akan menceritakan suatu kisah perselingkuhan dan semoga saja bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bersetting tahun 1969 di Korea, Kolonel Kim Jin Pyong yang merupakan seorang perwira tentara baru saja tiba di Korea setelah menjalankan tugas perang di Vietnam. Ia pulang dengan titel sebagai pahlawan perang. Keahlian perangnya sangat dihormati oleh komandan angkatan darat sekaligus ayah mertuanya dan hampir semua orang di pangkalan militer. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Jin Pyong mengalami trauma pasca perang. Jin Pyong sudah menikah dengan Lee Suk Jin, putri dari komandan angkatan darat selama beberapa tahun dan belum mempunyai keturunan. Belum adanya anak di tengah rumah tangga, mereka pun menjadi perbincangan ibu-ibu di pangkalan militer. Suk Jin sebenarnya merasa risih, namun ia berusaha untuk tidak bergeming dengan cemoohan ibu-ibu komplek. 맞습니다. 제 우상이십니다, 대령님. Pada suatu hari, Kapten Kyung Woo Jin dipindah tugaskan untuk membantu Jin Pyong. Woo Jin sangat mengidolakan Jin Pyong. Dia seorang bawahan dengan tipe yang akan melakukan apapun untuk menyenangkan atasannya. Woo Jin mempunyai seorang istri yang sangat cantik dan merupakan keturunan Tionghoa bernama Yong Ga-heun. Ga-heun sangat menyukai burung sehingga ia banyak memelihara burung dalam sangkar untuk menghindari kebosanan. Pada suatu malam dan hujan, Jin Pyong yang kesepian dan mengalami trauma perang berjalan-jalan sambil merokok ke seberang rumahnya. Ia melihat banyak burung dalam sangkar dan mendekatinya. Saat ia menyemburkan asap rokok ke salah satu sangkar burung, Ga-heun menegurnya. 해가 싫어하잖아요. Ga-heun yang tidak mengetahui Jin Pyong adalah atasan suaminya, menanyakan maksud tujuannya berkunjung. Nah, di pertemuan pertama itu membuat Jin Pyong merasa berdebar-debar dan jatuh cinta pada Ga-heun pada pandangan pertama. Namun Jin Pyong berusaha memendamnya. 대령님 뒤에 서면 안 돼요? 달지 말고 그냥 좀 팍팍 움직여라 좀. Pada suatu kesempatan, Jin Pyong dan istrinya menggelar sebuah kunjungan ke rumah sakit untuk melihat dan menjenguk tentara korban pasca perang Vietnam. 우리 남편 당황했어요. 애기 왜 왔냐고요? 그냥 아직 안 생기네요. Saat sedang melihat keadaan pasien, seorang pasien yang sedang ditemui Suk Jin mengajaknya untuk keluar dan jalan-jalan di taman. Namun, yang terjadi kemudian, Ga-heun menyelamatkan nyawa Suk Jin dari pasien itu karena berusaha melukai Suk Jin. 야, 요즘 뭐 하는 거야? 빨리 내려. 여기 배터리 없어. Pasien itu meminta dipulangkan ke Korea. Sang pasien beranggapan ia masih berada di Vietnam sebagai tawanan perang Vietcong. Melihat situasi yang kritis itu, Jin Pyong mengeluarkan senjata dan menodongkannya kepada pasien yang menyandera Ga-heun. Sadar pendekatan yang dilakukannya salah, Jin Pyong meletakkan senjatanya di lantai dan berusaha mengganti cara persuasinya. Ia meyakinkan pasien itu bahwa sekarang ia sudah aman dan sudah berada di Korea. Pasien itu akhirnya mendengarkan Jin Pyong dan melepaskan Ga-heun. Tapi tiba-tiba bersyukur tembakan itu hanya menyerempet bahu Ga-heun. Ga-heun akhirnya dirawat di rumah sakit. Jin Pyong menjenguk Ga-heun dengan membawa sebuket bunga dan beberapa makanan kaleng. Ga-heun pun memuji bunga yang dibawa Jin Pyong sangat indah dan akan lebih indah lagi kalau bunga itu terus hidup. Jin Pyong pun mencari vas dan menata buket bunga itu. Jin Pyong bahkan menyuapkan makanan kaleng dan memakaikan anting Ga-heun yang terlepas saat insiden penyanderaan.
Saat Jin Pyong sedang memakaikan anting, Gahan mengungkapkan perasaannya. Ia benar-benar mengagumi aksi Jin Pyong waktu menyelamatkannya. Woo Jin yang tidak terima dengan kondisi istrinya kemudian memukuli pasien trauma perang itu. Jin Pyong yang mengetahui perlakuan bawahannya pun mencoba menghentikannya. 그래도 환자인데 혹시 가짜로 그러나 해서. 아니 이걸 언제 다 준비했어? 어머 샌드위치 좀. Woo Jin dan Gahan yang tinggal tepat di seberang jalan rumah Jin Pyong kemudian membuat acara untuk menjalin keakraban dengan atasannya. Woo Jin mengundang Jin Pyong dan istrinya untuk piknik. Suk Jin menyukai kepribadian Gahan dan Woo Jin. Selain itu, ia pun merasa memiliki teman. Karena Woo Jin dan Gahan juga sudah menikah selama beberapa tahun dan belum dikaruniai keturunan. Pertemuan pertama yang berkesan sebelumnya membuat kekikukan di antara Jin Pyong dan Gahan. Saat Woo Jin dan Suk Jin pergi meninggalkan mereka berdua, Gahan mengungkapkan lagi perasaannya sewaktu Jin Pyong menjenguknya. 그때 병원에 문병 오셨었잖아요. 이상하게 그때 생각이 자주 나요. Jin Pyong pun akhirnya mengutarakan apa yang dirasakannya pada Gahan. 강한 씨 생각을 하루 종일 합니다. Terkejut dengan perasaan Jin Pyong padanya, Gahan pun mengalihkan pembicaraan. Lalu Jin Pyong memberikan korek api favoritnya pada Gahan. Pada sebuah pesta, Woo Jin menyuruh istrinya membuat sebuah gaun pesta yang cukup seksi. Woo Jin ingin istrinya itu menjadi pusat perhatian demi menunjang karir militernya. 말이야. 아직도 이런 미녀를 보면 Taktik Woo Jin pun berhasil. Ayah mertua Jin Pyong tertarik pada Gahan dan mengajaknya berdansa. Gahan terlihat tak mau berdansa dengan atasan Woo Jin, namun suaminya tetap memaksanya berdansa. Tak terima orang yang dicintainya dipermalukan, Jin Pyong yang mabuk membuat keonaran saat pesta. 총장도 무슨 귀한 자리에서 못하는 노래나만 한곡 하겠습니다. 누가 네 노래 듣자고 그랬나? Namun Gahan yang sadar Jin Pyong berbuat seperti itu untuk dirinya pun akhirnya mau berdansa. Jin Pyong yang kecewa pun pergi meninggalkan pesta. Saat ia sedang membasuh wajahnya, Jin Pyong melihat Gahan masuk ke dalam kamar mandi dan mendekatinya. Gahan mengucapkan terima kasih karena sudah berusaha membantunya. Namun Jin Pyong yang tak kuasa menahan dirinya pun mencium Gahan. Gahan yang juga mempunyai rasa pada Jin Pyong pun tak kuasa menolaknya. Woo Jin kembali mengundang atasannya untuk makan malam di rumahnya. Saat Woo Jin memperkenalkan produk terbaru cara membuat kopi pada Soo Jin, Jin Pyong menulis pesan pada Gahan ia ingin bertemu di luar. Gahan yang awalnya tidak menanggapi kemudian membalas pesan itu dan menyetujui untuk bertemu di jam 2 siang. Pada hari yang ditentukan, Jin Pyong dan Gahan pun bertemu. Jin Pyong kemudian mengajak Gahan ke suatu tempat. Perasaan cinta yang selama ini terpendam akhirnya mereka salurkan pada saat itu. 이 손 만지고 싶었어요. 한 며칠 걸리지 않을까 싶다. Kejadian ini terus berulang dan membuat mereka berdua semakin mencintai. 자기가 전부고 내 우주예요. Saat keduanya menikmati hubungan cinta rahasia mereka, Gahan menerima telepon ibunya yang sakit dan segera pergi ke rumah sakit ditemani dengan Jin Pyong. Di sana mereka bertemu dengan ibu mertua Gahan. Ibu mertuanya membesarkan Gahan ketika dia kehilangan keluarganya seolah-olah dia adalah salah satu anaknya sendiri. Saat Gahan akan pulang, ibu mertuanya yang sangat mengenal Gahan pun bertanya tentang hubungannya dengan Jin Pyong. 네가 좋아하는 사람, 저 사람이야? 죄송해요. 그런 말 하지 마. Ibu mertuanya pun mengizinkan Gahan untuk memilih pria yang dicintainya, karena ia merasa bersalah sudah menyuruhnya menikah dengan putranya Woo Jin yang brengsek. 본 사람이잖아. 겉은 멀쩡한데 속이. Rasa bersalah yang dirasakan Gahan membuatnya mengakhiri perselingkuhannya dengan Jin Pyong. 나 이제 대령님 그만 만날래요. 정말로. Jin Pyong pun tak punya pilihan selain mengikuti keputusan Gahan.
Jin Pyong mengalami kesulitan untuk melupakan Gahan. Dia berencana untuk membuat tuduhan palsu pada Woo Jin supaya Gahan dan suaminya itu berpisah. 나 진짜 아니라니까. 널 어떻게 믿어? 오늘 월남 가는 거 정도로 뭐 봐줄 수 있다고는 하는데. Gahan yang mengetahui suaminya telah dijebak pun menemui Jin Pyong untuk melepaskannya. 잠깐만요. Waktu pun berlalu dan Jin Pyong pun mendapat kenaikan jabatan menjadi jenderal. Waktu mengadakan pesta perayaan, Gahan dan Woo Jin pun menghadiri pesta tersebut. Jin Pyong dikelilingi oleh orang-orang yang memberi selamat padanya, tapi pandangannya hanya fokus pada satu orang. Di tengah-tengah acara, istri Jin Pyong membuat pengumuman yang sangat mengejutkan. 대단한 소식은 아니지만 제가 아이를 가졌네요. Bingung antara bahagia atau sedih karena ia sudah lama menantikan buah hati, Jin Pyong hanya diam dan menatap Gahan. Jin Pyong yang gagal move on pun menemui Gahan di luar. Ia bercerita tentang keinginannya untuk menjadikan Woo Jin ajudannya agar mereka tetap bisa bersama. Namun, Gahan menolak karena tidak ingin melanjutkan hubungan yang salah di antara mereka. Jin Pyong yang tak bisa menahan perasaannya lagi menghampiri Gahan dan berteriak di depan orang banyak. Jin Pyong yang sudah hilang akal mengungkap perselingkuhannya di depan orang-orang dan istrinya yang sedang hamil. Marah karena menghina putrinya, ayah mertua Jin Pyong memutuskan untuk mengirim Jin Pyong kembali ke Vietnam. 당신한테도 사과해야지. Jin Pyong menemui Gahan dan bermaksud mengajak Gahan lari bersamanya. Jin Pyong rela meninggalkan karir dan jabatannya yang sudah di puncak demi bersama dengan Gahan. Tapi Gahan tetap menolak tawaran Jin Pyong. Gahan pun menyemangati Jin Pyong untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan penolakan Gahan, Jin Pyong yang sudah merelakan segalanya untuk bersama dengan pujaan hatinya itu pun kehilangan akal. Dan akhirnya mengakhiri hidupnya tepat di depan Gahan. 잠도 안 오고. Beruntung nyawa Jin Pyong masih bisa diselamatkan dan akhirnya Jin Pyong mengasingkan diri ke Vietnam. Di akhir film, saat Gahan menghadiri pesta, ia mendapat tamu sekelompok tentara yang ingin menemuinya. 이 사진 속의 여자분 Mereka memberitahu Jin Pyong meninggal di medan perang dan dalam keadaan sekaratnya, Jin Pyong meminta untuk memberikan foto Gahan yang selalu ada di saku bajunya. Gahan pun hanya bisa menangisi kepergian orang yang pernah dicintainya itu dan film pun selesai. Nah, itu dia guys, alur cerita film Obsessed yang menceritakan perselingkuhan antara Jin Pyong dan Gahan yang berakhir dengan tragis. Ayo, siapa nih di antara kalian yang masih suka selingkuh? Mudah-mudahan setelah nonton film ini segera kembali ke jalan yang benar ya. Seperti biasa, biar Mimin makin semangat, jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.